Shalom, selamat pagi Bu Dosen. Perkenalkan, nama saya Marsanda Bitumeja dengan NIM 3124033. Saya dari program studi pendidikan biologi. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti di mana semua orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, pekerjaan, hak hukum, dan partisipasi sosial. Mengapa kesetaraan gender itu sangat penting? Pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesetaraan gender membantu semua individu untuk meraih potensi maksimal. Yang kedua, mengurangi diskriminasi. Ketika kesetaraan gender dipraktikkan, diskriminasi berbasis gender seperti kesenjangan upah dan pelecehan seksual jadi berkurang. Yang ketiga, mendukung ekonomi. Negara dengan kesetaraan gender yang baik biasanya memiliki ekonomi yang lebih kuat karena lebih banyak orang termasuk perempuan terlibat dalam pasar tenaga kerja. Lalu yang kedua, contoh serta peran kesetaraan gender dalam masyarakat modern. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama di situ ada keluarga. Misalnya, tanggung jawab domestik dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan, tidak hanya terbatas pada perempuan. Yang kedua, contohnya di tempat kerja. Laki-laki dan perempuan menerima kesempatan yang sama untuk promosi, gaji yang adil, dan hak cuti melahirkan bagi kedua orang tua. Yang ketiga di sekolah, anak laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pelajaran apapun tanpa ada batasan gender. Misalnya, perempuan juga dapat mempelajari sains dan teknologi, dan laki-laki juga dapat mengambil pelajaran seni dan pengasuhan anak. Mengapa kesetaraan gender sangat dibutuhkan? Yang pertama, untuk mengurangi kekerasan berbasis gender. Menghormati hak yang sama dapat mengurangi kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Yang kedua, meningkatkan representasi politik dan ekonomi. Meningkatkan jumlah perempuan di posisi kepemimpinan politik dan ekonomi yang berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Yang ketiga, memperkuat ekonomi keluarga. Ketika perempuan memiliki hak yang sama dalam bekerja, keluarga dapat lebih stabil secara finansial. Lalu, apa saja dampak dari ketidaksetaraan gender? Misalnya pada tempat kerja, ketidaksetaraan gender bisa berarti perempuan menerima gaji yang lebih rendah untuk pekerjaan yang sama atau kesenjangan upah, atau kurangnya akses untuk posisi tinggi karena bias gender. Contoh kedua misalnya di rumah. Ketika hanya perempuan yang diharapkan melakukan pekerjaan rumah tangga, itu membatasi waktu mereka untuk berkarir atau mengajar pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, di masyarakat. Ketidaksetaraan gender dapat mengarah pada stereotip gender yang menghalangi perempuan dan laki-laki mencapai potensi penuh mereka. Misalnya, pandangan bahwa hanya perempuan yang boleh menjadi perawat atau laki-laki yang hanya menjadi insinyur. Akhir dari video saya kali ini adalah saya ingin mengajak kita semua untuk saling berpartisipasi dalam mempromosikan kesetaraan gender, yaitu dengan menyadari menghilangkan stereotip gender, yaitu dengan mendorong semua orang untuk mendukung pembagian tanggung jawab secara setara, baik di rumah, tempat kerja, maupun di sekolah. Yang kedua, mendukung kebijakan yang adil, yaitu dengan dukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender seperti cuti melahirkan bagi kedua orang tua dan perlindungan diskriminasi. Yang ketiga, partisipasi aktif, yaitu dengan mendorong semua individu untuk ikut serta dalam diskusi inisiatif yang mempromosikan kesetaraan gender baik di komunitas lokal maupun melalui media sosial. Sekian video dari saya, Shalom.